Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maya Khalida akan mempresentasikan mata kuliah Aswaja dengan judul Implementasi Paham Aswaja dalam Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Politik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiuddin Sabirin, MPDI. Anggota kelompok Rizky Salihah Nur Faidah. Implementasi Aswaja dalam bidang ekonomi. Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Termasuk ekonomi manusia juga diatur dalam Islam dengan menggunakan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya itu bukanlah milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian konsep Aswaja tentang ekonomi. Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk selalu giat dalam bekerja, yang mana sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu giat dalam bekerja karena untuk memenuhi kebutuhannya. Karena bekerja itu membawa ampunan. Yang mana sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Kemudian segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, serta menghapuskan kejahatan dan kesengsaraan pada seluruh ciptaannya. Begitu juga dalam bidang ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Masuki implementasi Aswaja dalam bidang sosial budaya. Cara implementasi Aswaja di bidang sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari ada 4 hal, yang mana keempat hal tersebut juga menjadi ciri dari Aswaja itu sendiri. Di antaranya yaitu tawasut, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Tawasut adalah jalan tengah yang dijadikan landasan untuk mengatur manusia, mengarahkan pemikirannya agar tidak terjebak pada satu pemikiran saja. Nah, bagaimana caranya? Yakni dengan mengelaborasi dari berbagai ilmu seperti agama, filsafat, dan yang lainnya dalam hal pemahaman Islam ataupun Barat, sehingga terjadi keseimbangan dan juga tetap berpegang teguh pada nilai agama saja. Kemudian, yang kedua ada tawazun, yakni menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta antara kepentingan pribadi dengan masyarakat. Yang selanjutnya yakni tasamuh. Tasamuh adalah toleran terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan, baik dalam sosial, agama, suku, tradisi budaya, dan sebagainya. Toleran dalam agama di sini bukan berarti meyakini kepercayaan orang lain atau mengatakan suatu kesesatan sebagai sesuatu yang hak. Yang terakhir ada i'tidal, yakni adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam sosial budaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak melakukan toleransi terhadap tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Di antara tradisi tersebut adalah tradisi mitoni, tahlilan, sholawatan, dan zikir bersama. Sehingga bukti dari adanya implementasi Aswaja dalam bidang sosial budaya, yakni adanya beberapa tradisi yang sudah biasa dilakukan dalam masyarakat tersebut. Toleransi dalam konteks tradisi budaya bangsa adalah sikap bersedia menghargai tradisi dan budaya yang menjadi nilai normatif masyarakat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, implementasi Aswaja dalam bidang pendidikan. Aswaja dalam bidang pendidikan sangat penting sekali untuk dikembangkan, terutama untuk pendidikan agama dan moral. Hal di atas dapat dibuktikan
dengan adanya keadaan bangsa yang sekarang ini, yang mana banyak meniru budaya barat, hal itu membuktikan bahwa moral dan agama generasi penerus mulai melemah. Kemudian, dengan adanya aswaja ini menjadi jawaban atas permasalahan ini. Pendidikan aswaja tidak hanya ditujukan pada lembaga pendidikan saja, namun juga kepada masyarakat luas. Sebagai contoh, diadakannya pengajian rutin yang diisi oleh ulama di masyarakat-masyarakat. Hal ini dapat memperkuat aspek agama ataupun moral masyarakat. Kemudian, tujuan aswaja terhadap pendidikan itu adalah diantaranya mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai paham aswaja kepada peserta didik agar menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian, mengarahkan kepada generasi baru yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam yang benar serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya, implementasi aswaja dalam bidang politik. Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas Islam, karena adanya negara tersebut untuk mengayomi, melayani, serta menjaga kemaslahatan umat. Keharusan untuk mengurus berdirinya negara ini bagi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fardu kifayah. Hal ini layaknya sholat jenazah, sehingga jika sebagian sudah melakukan atau sudah mengurusi berdirinya negara ini, maka keharusan bagi yang lain telah gugur. Aswaja tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberi kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya, bisa berupa demokrasi, kerajaan, ataupun yang lainnya, selama persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi. Jadi, apapun bentuk pemerintahan suatu negara, selama memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara itu, tetap diterima sebagai suatu pemerintahan yang sah. Selanjutnya, syarat-syarat berdirinya suatu negara tersebut apa? Yakni, diantaranya adalah prinsip syuro, musawarah, al-adl atau keadilan, al-hurriyah atau kebebasan, al-musawah atau kesetaraan derajat. Pengertian masing-masing dari tersebut adalah syuro merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah, tawakal, menghindari dosa besar dan memberi maaf. Kemudian al-adl, yakni menegakkan keadilan, yang mana hal ini merupakan keharusan dalam Islam, terutama bagi penguasa dan pemimpin terhadap rakyatnya. Selanjutnya al-hurriyah, yakni kebebasan bagi rakyat agar dapat melakukan hak-hak mereka. Yang terakhir ada al-musawah, yakni kesetaraan derajat, karenanya semua warga harus mendapatkan perlakuan yang sama, dikarenakan semua manusia itu memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula. Dari beberapa syarat tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat, jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat sebagai amanat dari Allah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.